teman-teman semuanya, selamat datang di channel Motivasi dan Inspirasi Rumartani Lagu Maju Indonesia. Hari ini adalah Hari Perempuan Internasional atau disebut sebagai International Women's Day. Karena itu, saya mengundang seorang tamu yang selama karirnya banyak berkecimpung di bidang industri ekstraktif dan energi, khususnya di industri tambang. Begitu ya teman-teman. Jadi industri di mana biasanya kita pahami sebagai domain dari laki-laki. Jadi asik banget nih. Kita akan menggali bagaimana sih pengalaman beliau dan bagaimana tantangan yang dihadapi di lapangan ketika bekerja di industri ekstraktif. Begitu ya rekan-rekan. Jadi saya diundang untuk berkunjung di apartemennya. Langsung saja kita akan ketemu tamu saya, rekan-rekan, yaitu Mbak Rani Janda. Halo, thank you. Iya, apa sudah kabar diundang. nih Mbak Rani? Baik, puji Tuhan sehat. Sehat ya? Halo sahabat-sahabat Karum, sahabat Melaku Maju yang menyaksikan acara ini. Senang bisa ketemu. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong, apartemennya homey banget ya Mbak Rani ya? Apa sengaja desain gitu karena sekarang banyak WFH atau gimana nih? Iya, memang terutama sejak WFH ya, karena kan memang kita harus senyaman mungkin tinggal di tempat tinggal kita sendiri, apalagi kalau lagi jadwal Zoom meeting biasanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nonstop, ya pasti kan kita nggak mau stres gitu. Jadi saya menata sebisa mungkin lah ini jadi relax bawaannya gitu. Oke, baik teman-teman. Nah, langsung aja nih Mbak Rani. Jadi apa nih aktivitas selama ini? Apalagi ketika di masa pandemi, apa nih yang dilakukan? Iya, sekarang ini memang saya sedang memutuskan ya untuk menjalani sebagai seorang freelance consultant. Jadi tidak terikat secara full time di mana-mana karena memang saat ini saya juga harus membagi berbagai fokus juga gitu ya. Jadi saya kebetulan saat ini fokus untuk konsultan di bidang social performance gitu atau kinerja sosial, secara khusus memang di bidang-bidang industri ekstraktif seperti pertambangan, oil and gas gitu ataupun bidang energi lainnya begitu. Dan kemudian juga kebetulan juga karena memang pengalaman terakhir juga saya di Strategi Nasional Pencegahan Korupsi begitu ya, saya pernah sebagai tenaga ahli di sana. Jadi saat ini juga saya provide consultancy, kebetulan diajak oleh beberapa teman untuk mendampingi beberapa perusahaan untuk establish namanya sih ABMS ya, Anti Bribery Management System atau sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001 gitu. Kebetulan yang ditangani juga banyak isu-isu yang atau klausul-klausul yang memang berkaitan dengan pengalaman kerja saya sebelumnya gitu. Baik. Nah, tadi Mbak Rani menyebutkan nih teman-teman, yaitu industri ekstraktif dan energi. Penasaran kan? Itu artinya industri di bidang apa? Kita boleh dong tanya ke Mbak Rani. Boleh dong Mbak Rani jelasin apa sih industri ekstraktif gitu. Jadi biar kita tuh ada pemahaman dulu nih buat teman-teman yang lagi nonton channel ini. Oke. Ini secara umum aja ya, karena kalau kita membahas industri ekstraktif yang detail ini 30 menit kayaknya nggak bakal habis gitu karena kita akan ngubek-ngubek gitu ya. Tapi secara umum dan mudah
dimengerti. Sebenarnya industri ekstraktif itu kan sebuah kegiatan industri yang berasal dari sumber daya alam secara langsung. Nah, tetapi memang untuk membuatnya menjadi bermanfaat dia harus diekstrak dulu atau diolah begitu. Nah, jadi misalnya yang paling umum ya kalau orang bicara industri ekstraktif di Indonesia ya tentu ada perkebunan seperti kelapa sawit, itu juga mereka harus extracting dulu sebelum menjadi sumber energi atau bahkan ya yang sehari-hari kita manfaatkan minyak lah segala macam gitu ya, untuk makanan, nah untuk sabun, kosmetik dan sebagainya juga kalau di pertambangan juga gitu kita kan kalau mineral atau ore yang kita gali dari tanah kan nggak bisa kita manfaatkan, tapi dia harus diekstrak dulu sehingga itu bisa bermanfaat baik dia setengah produk maupun produk jadi. Nah seperti barang-barang yang kita pakai sekarang nih, pengantar panas misalnya untuk barang-barang elektronik gitu, setrika, handphone sekalipun juga memakai elemen-elemen dari mineral, sumber daya alam begitu. Nah selain juga sebenarnya migas juga sebagian masih menggolongkan sebagai ekstraktif industri juga, karena nggak mungkin ketika dia lifting dari bawah bumi gitu tiba-tiba kita pakai, nggak begitu, jadi dia harus diolah lagi sehingga itu kemudian didistribute menjadi produk yang bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Nah kebayangkan teman-teman, penjelasannya saja yang tadi disampaikan oleh Mbak Rani itu udah bikin kita ternyata industri ekstraktif itu hasilnya banyak loh dipakai sehari-hari, ya kan? Buat setrika. Kemudian tadi ada untuk handphone juga ya. Menarik ya teman-teman. Nah, lebih menarik lagi kalau begini. Biasanya nih Mbak Rani, industri ekstraktif itu dan juga energi itu kalau orang bilang ini domainnya dari para laki-laki, industri laki-laki. Ini gimana nih? Kok bisa sampai ke industri ekstraktif itu terjebak atau bagaimana? Menjebakkan diri. Boleh kan cerita, ya menjebakkan diri dengan senang. Bolehlah cerita apa sih yang mendorong Mbak Rani akhirnya menjebakkan diri dengan senang tuh di industri ekstraktif? Iya, sebenarnya sih awalnya karena saya kan juga bukan teknik ya, sebenarnya mungkin kalau untuk yang lebih ke core operation ya, jantungnya industri ekstraktif itu mungkin ada beberapa teman yang juga lebih kompeten membahas dari segi teknikalnya. Nah, kalau kami itu bidang yang saya geluti itu sebenarnya lebih banyak ke support operation. Nah, jadi karena kita bukan di core operationnya sebenarnya, tapi kalau kita nggak ada itu juga core-nya juga nggak bisa jalan dengan lancar gitu ya. Nah tapi memang untuk environment-nya sendiri memang itu memang dominan laki-laki, memang apapun bidang pekerjaan kita ketika kita sudah bergabung di dalam satu company yang bergerak di bidang industri ekstraktif atau energi. Nah jadi awalnya itu memang tidak secara spesifik aku mau bekerja di industri ekstraktif gitu ya, nggak begitu. Jadi sebelumnya memang background saya kan memang seorang antropolog ya. S1 sebenarnya etnofotografi, lalu kemudian banyak ikut kemana-mana membantu para antropolog membuat visual antropologi mereka gitu, media-media visualnya. Saya tertarik untuk mendalami ambil master di antropologi. Nah di antropologi pun sebenarnya udah dunianya laki banget sebenarnya, karena jarang perempuan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar pekerjaan kita tuh memang dihabiskan di lapangan. Nah, dan kalau kita udah di lapangan, kita betul-betul mencurahkan perhatian dan fokus kita betul-betul untuk pekerjaan yang sedang kita tangani atau research yang sedang kita tangani. Nah, jadi itu sudah saya jarang sekali punya tim yang mayoritas perempuan, kebanyakan mayoritas laki-laki bahkan. Nah, jadi berangkat dari situ, apalagi tempat kerjanya kan dari dulu memang remote area, dan kebetulan tempat-tempat pekerjaan saya itu di perkampungan yang memang dekat sekali dengan sumber-sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah dan strategik. Nah dari situ saya berpikir gitu ya, apalagi saya lihat pada saat saya masih sering research di antropologi, saya lihat banyak sekali konflik-konflik terjadi antara perusahaan yang beroperasi di daerah setempat dengan
dengan masyarakat lokal. Nah, jadi waktu itu nggak kepikir nih, ini antara perempuan dan laki-laki nggak ada. Saya hanya berpikir bahwa harus ada orang yang masuk di dalam perusahaan, membawa idealismenya gitu ya, bahwa ini perusahaan segede ini harusnya dia bisa memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang, terutama di affected community yang ada di sekitar wilayah dia beroperasi. Jadi berangkatnya dari situ dulu. Nah, memang dari passion itu memang yang paling terbuka memang industri-industri semacam itu gitu loh, karena isunya kan memang real isu di lapangan. Nah, tetapi ketika kita masuk, kita nggak bisa kerja sendiri juga. Saya harus bekerja sama dengan para geologis ketika mereka masih melakukan kegiatan pada fase eksplorasi. Saya juga harus bekerja dengan para engineer gitu ya, ketika kita sudah mau masuk tahap operation, masuk tahap construction gitu ya. Dan juga saya harus bekerja dengan dengan manajemen yang memang itu sangat maskulin, karena setiap kali kita meeting itu isu-isu yang diangkat itu memang dunia yang sangat logik gitu loh, yang eksak banget gitu. Tapi kita sebagai support operation dan background saya juga antropologi atau ilmu sosial, ya saya harus bisa mengimbangi mereka gitu. Jadi backgroundnya di antropologi ya Mbak Rani ya. Kalau secara teknikal di industri ekstraktif tuh teman-teman yang di geologis ya. Ya, geologi atau engineer di construction. Ini boleh dijelasin sedikit aja. Jangan-jangan teman-teman pemahamannya agak berbeda nih ya. Bilangnya antropologi tuh mikirnya kayak film zaman dulu tuh, yang kayak Indiana Jones. Ya kan, nyari-nyari harta karun. Nah, itu bukan gitu ya. Bukan. Jadi saya pekerjaan saya tuh bukan di situs-situs purbakala ya. Itu arkeologi. Betul. Nah, antropologi itu lebih kepada manusianya dan society-nya gitu ya. Manusia dan lingkungannya ya. Tentu saja bicara manusia dan lingkungan nggak bisa lepas juga dari lingkungan hidup atau environment, tempat dia tinggal dan berkehidupan di situ. Dan juga ketika bicara antropologi juga sebenarnya arkeologi dalam pekerjaan saya itu juga sangat mendukung. Jadi ketika kita misalnya pada saat saya harus backup teman-teman di eksplorasi ya, di teman-teman geologis yang di eksplorasi, ketika kita mau buka lahan misalnya, nah saya dengan pengalaman dan pengetahuan antropologi, nah saya juga harus punya strategi atau harus menggandeng teman-teman yang punya background, kalau perlu yang punya background arkeologi, untuk mengidentifikasi apakah di daerah yang akan kita buka itu ada peninggalan situs-situs yang sacred misalnya, dan itu harus menjadi komitmen kita untuk memprotek sehingga kehidupan berbudaya, kehidupan beragama, spiritual masyarakat setempat itu tidak terganggu oleh operasional kita. Nah, di situ kalau itu kita nggak lakukan, yang ada nanti teman-teman geologis diparangin semua besokannya gitu kan, karena mereka nggak tahu bahwa itu penting gitu loh untuk diidentifikasi dan kemudian di-preserve gitu, atau kalau perlu diprotek sehingga itu tidak mengganggu apa yang sudah berkesinambungan dijalankan oleh masyarakat setempat. Jelas ya teman-teman perbedaannya antara antropologi dengan arkeologinya. Jadi di industri ekstraktif ini, di tambang ini Mbak Rani bertugasnya tadi sempat disebutkan yaitu support operation. Boleh dijelasin lah apa itu? Misalnya seperti apa? Ya, support operation itu kan sebenarnya bagaimana kita membackup rekan-rekan kita di tim operation ya. Contohnya misalnya gini, ini sebenarnya kan kalau sekarang itu bahasa kerennya sih social performance gitu ya. Jadi kinerja sosial sebuah perusahaan. Kalau dulu mungkin umum orang bilang CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat maupun lingkungan, atau juga menarik lagi bertahun-tahun sebelumnya biasa orang familiar dengan kata Komdev gitu ya, community development atau pengembangan masyarakat, atau Komrel, community relation. Nah, tapi semakin ke sini pekerjaan kita tuh juga tidak kalah pentingnya dengan operation. Nah, contohnya di posisi saya terakhir di tambang ya, saya harus memastikan gitu, bukan hanya engagement kita dengan masyarakat yang harus baik ataukah dengan pemerintah setempat, tapi juga saya harus memastikan bahwa apa yang kita sudah programkan, sudah kita anggarkan itu betul-betul harus dikelola dengan dengan benar
Jadi bukan hanya baik, sehingga yang menjadi tanggung jawab kita juga seperti mungkin beberapa udah pernah dengar ya, good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik gitu ya, yang transparan, akuntabel, itu juga menjadi tanggung jawab saya. Bayangkan kalau kita nggak aware misalnya kita harus mengurus satu permitting atau license lah begitu. License itu bukan cuma social license to operate saja, tapi juga license in terms of government regulation atau policy gitu ya. Kita harus pastikan itu udah betul, dan kemudian kita harus pastikan bahwa kita menjalankan dengan proper, sehingga ketika kita menjalankan kita juga diproteksi oleh aturan-aturan pemerintah, kebijakan-kebijakan perusahaan yang juga harus fair begitu. Dan itu harus supaya tidak tiba-tiba di tengah jalan ada temuan gitu ya, ternyata kita melanggar banyak aturan gitu, atau ketika kita kejar produksi bodoh amat lah dengan masyarakat gitu ya, masyarakat mau tunggang langgang kayak mau bagaimana kehidupannya, yang penting gue dapat keuntungan sebesar-besarnya. Nah itu nggak bisa. Di situ perannya teman-teman di social performance, di support operation. Supaya apa? Nggak ada demo-demo juga. Nah itu juga salah satunya. Kalau di demo, gimana dong kita supply chain kita mogok gitu ya, mobilisasi nggak bisa gitu. Mending demo masak aja. Atau demo kecantikan. Iya, itu lebih asik. Begitu. Nah ini Mbak Rani, balik lagi. Yang ini industri kan dominan ya untuk laki-laki. Dan tadi Mbak Rani ini menyebutkan bahwa di support operation. Nah sekarang kita pengen tahu kan teman-teman, apa ya tantangannya ketika sebagai seorang perempuan itu bekerja di sebuah industri di mana didominasi oleh laki-laki. Nah kalau teman-teman, kalau misalnya pernah mendengar nih, kalau kuliahnya di teknik mesin begitu, itu kan seringkali laki-laki banyak gitu kan, perempuan sedikit. Nah itu pada disayang-sayang tuh. Itu kalau kuliah, nggak tahu kalau kerja gimana, kan masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kita bolehlah tanya, gimana tuh Mbak Rani tantangannya? Iya, sebenarnya kurang lebih ya sama sih, maksudnya ya disayang-sayang juga sih maksudnya. Dalam arti gini loh, saya tuh kebetulan, saya nggak tahu ya dengan yang lain ya, tapi kalau pengalaman saya pribadi ya puji Tuhan sih sampai pada posisi di senior level management ya, saya nggak pernah sih, yang maksudnya kalau di internal kita ya, di internal lingkungan kerja kita, saya tidak pernah mengalami yang namanya pelecehan begitu ya, baik secara verbal maupun physical harassment, saya nggak pernah. Sebaliknya gitu ya, teman-teman rekan kerja itu betul-betul sangat respect dengan kita gitu, karena pada akhirnya yang mereka nilai itu juga attitude dan behavior kita gitu. Saya pikir selama kita bisa mendemonstrasikan naturally ya, secara alamiah, bahwa kita kerja profesional, bahwa kemudian kita dalam berteman juga kita secara alami saja tanpa harus ya istilahnya menye-menye gitu ya, menye-menye atau ya merendahkan diri di depan mereka gitu ya. Saya pikir mereka akan respect dengan secara alami, itu akan timbul dari mereka. Nah yang lucu, saya pernah punya pengalaman juga sih, tapi memang pasti nggak bisa dihindari lah bahwa sebagai perempuan kadang-kadang ada risihnya juga dong ya gitu ya, karena bagaimanapun ya gimana kita dikerubutin gitu sama mayoritas laki-laki. Nah ini saya pernah nih kerja di satu tambang nikel ya di daerah Halmahera Timur ya waktu itu. Jadi kebetulan site camp kami itu aturannya yang boleh tinggal di dalam site camp dari sekitar 1.200-an karyawan ya waktu itu hanya yang boleh di site camp itu hanya boleh dari POH atau point of hire Jakarta dan sekitarnya gitu. Itu yang betul-betul hanya boleh di camp. Yang lain-lainnya di luar itu ya mereka ngekos biasanya di luar. Nah kebayang itu yang POH Jakarta ya, yang tercatat di hire-nya dari Jakarta, walaupun banyak juga mereka daerah asalnya dari Balikpapan, ada juga dari Makassar, dari mana. Tapi point hire dari Jakarta itu 200-an orang. Iya, tinggal di situ. Jadi 200-an sampai 220 orang gitu ya. Dan saya selama setahun atau hampir 2 tahun terakhir itu saya perempuan sendiri di site camp itu.
ya emang disayang sih sama mereka gitu loh. Jadi mereka baik gitu. Kalau nggak sehat atau apa, wah mereka mereka sangat perhatian gitu. Nah, dan mereka sopan, sangat sopan. Saya nggak pernah menerima perilaku yang tidak patut ya dari mereka gitu. Nah, yang lucu ya kalau malam minggu gitu. Malam minggu kadang-kadang kalau mereka butuh teman ngobrol ya, kadang-kadang saya suka bercandain gitu kan. Kalau mereka sering main ke itu komponnya kita gitu, kompon saya kan tinggal sendiri ya karena saya perempuan sendiri. Jadi betul-betul dikasih kayak rumah kecil lah sendiri gitu. Itu saya buka jendela, pintu saya buka. Terus misalnya saya lagi ngobrol sama 2 atau 3 orang teman-teman, nanti ada yang mau masuk gitu. Saya bilang, ntar dulu antrian ke 50 kan, berarti 3 hari lagi gitu. Iya, tapi so far sih saya enjoy sih karena memang mereka sangat menjaga sih, dan mereka respect karena memang mereka kan lihat gitu bagaimana performance kita, terutama yang saya hadapi dan tanggung jawab saya di lapangan tuh kan tidak ringan ya, menghadapi demo kadang-kadang sekian ratus orang di depan, dan mereka melihat bagaimana kita tetap punya keberanian untuk tetap konsisten pada komitmen kita untuk bekerja dengan benar, bukan baik saja tapi juga dengan benar menjalankan tanggung jawab kita, dan itu mereka kan lihat betul gitu. Kita dicaci maki, kita dimarahi, bahkan kadang-kadang kita diancam dilempar bangku segala macam, dan itu mereka lihat. Dan ketika mereka lihat bahwa performance kita betul-betul profesional, ya saya pikir mereka juga pasti ada keengganan ya gitu ya untuk tanda kutip mau main-main atau mau melecehkan kita. Kalau di internal ya itu saya sangat sangat respect juga dengan mereka. Pengalaman saya sangat berharga lah dengan mereka. Iya, jadi tergantung juga pada performance ya. Betul, kita nggak bicara laki-laki atau perempuan begitu, melainkan bagaimana kinerjanya, bagaimana performance-nya, bagaimana melakukan dengan benar dan tanggung jawab. Itu penting banget tuh teman-teman ya. Nah, Mbak Rani tadi saya sempat dengar nih, yang menarik tadi salah satunya adalah sempat kalau misalnya pernah juga kayak dilempar bangku gitu. Iya. Gimana coba teman-teman? Dilempar bangku atau mungkin dibawain senjata tajam gitu misalnya. Ini kan tetap ada perasaan gimana ya? Nggak nyaman juga lah pasti ya. Itu gimana tuh sebagai seorang perempuan menghadapi hal-hal yang ada di lapangan seperti itu tuh? Iya pasti ya, maksudnya jadi pasti kan ada sebab ada akibat ya gitu ya. Jadi mungkin sebabnya salah satunya mungkin ya ini saya nggak usah sebut lah, mungkin di satu daerah di mana saya bekerja memang saat itu kan kita dihadapkan pada situasi yang sangat challenging ya, sangat menantang. Nah ada satu kebijakan yang bisa dibilang gitu ya, bahwa dana-dana CSR kita itu memang betul-betul sudah ada aturannya, apa yang itu harus diperuntukkan untuk apa saja. Kita nggak bisa bagi-bagi uang begitu saja, harus ada program, lalu kemudian kita melalui aturan itu juga harus ditentukan, harus berdampak jangka panjang, terutama kita harus memikirkan bagaimana nanti kalau udah post mining atau persiapan untuk mine closure gitu, tutup tambang gitu ya. Nah tentunya itu menjadi hal yang tidak mudah ya ketika kita berhadapan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat yang mungkin selama ini praktek-prakteknya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang sebenarnya itu udah prinsip-prinsip CSR. Nah jadi pasti resikonya kan ada kelompok-kelompok yang terusiklah kenyamanannya, apalagi kan ketika kita harus juga dengan penuh komitmen bahwa kita punya prinsip good corporate governance ya, ketika kita harus betul-betul bisa membuktikan begitu ya bahwa kita mengelola dana kita, lalu program itu memang terlihat hasilnya dan dampaknya juga bisa diukur begitu ya. Nah itu kan tentu saja tidak mudah ya untuk merubah satu situasi begitu. Nah kebetulan juga bukan hanya di satu daerah itu saja, tapi di banyak daerah yang saya pernah alami itu memang dominan, memang ketika kita ada community meeting yang mengumpulkan sampai sekian ratus orang itu lagi-lagi memang dominan laki-laki gitu ya. Nah tapi ketika saya mengalami itu ya, saya betul-betul melihat akhirnya
mana mereka yang memang betul-betul bisa respect dengan kita dan paham bahwa kita bekerja memang sesuai dengan aturan yang harus kita bawa gitu ya, sesuai dengan policy company gitu, dan juga sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau saya sih nggak takut sebenarnya, nggak takut. Kenapa? Karena saya masih punya keyakinan yang besar bahwa masih lebih banyak kok bapak-bapak atau om-om ya kalau di sana ya, atau abang-abang, kakak-kakak yang masih punya pikiran lebih jernih. Ketika itu terjadi, yang membackup itu juga nggak sedikit gitu loh. Jadi yang ketika itu terjadi, mereka betul-betul bikin seperti barikade secara otomatis ya, bahkan menegur, lalu kemudian menyampingkan orang yang menghina dan sebagainya. Karena mereka juga, saya masih yakin gitu loh, mereka adalah masyarakat yang baik sebenarnya gitu loh, dan mereka masyarakat yang juga menghormati perempuan. Ya intinya sih ketika kita menghadapi ini ya challenge gitu kan, maksudnya ketika kita dituntut untuk bersikap tangguh begitu ya, saya pikir semua sih didorong oleh konsistensi kita, tetap konsisten terhadap komitmen yang sudah kita buat, lalu kemudian berani untuk menjalankan tanggung jawab kita begitu ya, apapun tantangannya begitu, dan juga yang pasti kita tahu gitu loh apa resiko dari pekerjaan kita, apa konsekuensinya, dan kita siap mengambil resiko dan konsekuensi itu. Oke, jadi penting nih teman-teman, ada konsisten pada komitmen kita gitu ya, Mbak Rania, kemudian berani ya dengan konsekuensi yang menyertainya ya. Betul. Wah, ini menarik sekali. Mengapa saya bilang menarik? Karena begini nih Mbak Rani, bahwa seringkali ada persepsi di dunia kerja, di masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan sama laki-laki itu berbeda nih kalau bekerja. Leader laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu dipersepsikan gitu ya sebagai ya ini baperan, kalau ngambil keputusan sebagian besar karena perasaan, feeling, kurang tegas, kurang tangguh. Nah, padahal kalau dengar ceritanya Mbak Rani tadi sepertinya itu butuh banget ketangguhan nih. Boleh dong sharing gimana nih apa yang selama ini dilakukan Mbak Rani untuk bisa membangun ketangguhan mental menghadapi tantangan di lapangan. Kan kita penasaran gitu ya teman-teman, apa resepnya ini? Iya, saya mulai dari yang baperan tadi ya. Saya pikir sih sebenarnya gimana ya, itu udah nature-nya juga ya, bahwa perempuan itu kan juga perasaannya juga lebih sensitif begitu ya. Pasti juga saya pikir sebagian juga setuju bahwa kita lebih lebih halus juga perasaannya, dan bagi saya itu juga jangan didinai gitu loh, jangan disangkal gitu. Nah, cuman memang tergantung situasi yang terjadi saat itu. Kalau saya ini saya cerita aja nih di sini ya, dan mungkin banyak mantan anak buah saya lah yang nonton, mungkin ada beberapa, mungkin mereka nggak pernah tahu ya, tapi biar mereka tahu juga gitu loh. Nah, jadi biasanya kan masa-masa yang terberat ya ketika kita di lapangan ya, itu kan ketika operasi sedang tinggi-tingginya. Jadi kebutuhan untuk kejar target produksi tinggi-tingginya, operasi juga lagi operasional kita juga lagi cepat-cepatnya gitu ya. Nah, tiba-tiba ada ya masuklah ancaman dan sebagainya, orang mau blokade, mau demo dan sebagainya, which is kita pasti langsung berpikir ini bagaimana menyelamatkan operasional kita. Nah, jangan dikira saya tuh dengan gagah berani gitu ya, langsung tiba-tiba wah kuat kenceng gitu, terus saya datang ke lapangan, saya hadapin, ayo kamu mana? Enggak banget gitu. Jadi biasanya tuh yang terjadi ya, begitu terima surat gitu ya, ada apalagi udah menyebutkan jumlahnya sekian gitu, mau demo gitu berapa hari gitu. Nah, itu saya pasti sejam sebelumnya tuh, kalau beberapa mantan anak buah saya yang kenal banget saya gitu ya, pasti mereka akan menyadari gitu, tiba-tiba saya ngilang gitu setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, saya ngilang memang, saya masuk kamar gitu ya di side camp, saya tutup pintu, kunci pintu, ya saya benar-benar nangis habis-habisan di situ. Saya nangis, saya udah menyerahkan aja gitu. Saya bilang, Tuhan,
kadang-kadang gini, Tuhan ini apa lagi sih gitu, apa yang kurang dari yang saya lakukan selama ini, kenapa mereka masih marah, kenapa mereka masih tidak puas. Tapi saya juga tidak bisa hanya untuk damai, situasi damai lalu kita melanggar aturan, begitu kan melanggar hukum, kan tidak bisa juga. Nah, saya bilang sama Tuhan, saya takut gitu. Tuhan, saya takut gitu menghadapi puluhan ratusan orang di sana. Saya juga manusia. Tapi ya udahlah Tuhan gitu. Ini memang tanggung jawab yang sejak awal saya tahu dan harus saya jalani. Ya udahlah. Yang penting kan sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, ya nggak sih gitu kan. Kecuali dia makan besi, saya makan nasi, nah udah saya ngeri juga gitu. Tapi udahlah, saya pikir ini manusia sama-sama makan nasi gitu. Masih bisa diajak bicara, kalaupun nggak bisa diajak bicara ya kita tahu apa yang harus kita lakukan berdasarkan peraturan yang yang juga sebenarnya melindungi kita bersama gitu kan. Nah jadi disitulah saya nangis habis-habisan. Saya udah pasrah, saya udah berserah gitu. Nah tapi setelah itu selesai gitu ya, saya plong, ya saya keluar kamar, satu langkah saya keluar kamar, itu betul-betul saya nggak boleh ada menunjukkan keraguan sedikit pun. Tidak boleh ada tersisa bahwa saya sebelumnya menangis, saya sebelumnya betul-betul lemes gitu ya. Kenapa? Karena saya berpikir ini ada belasan anak buah di belakang saya gitu yang akan bersama-sama saya dan menggantungkan itu ya konfirmasi sikap yang firm dari apa yang akan saya akan tunjukkan begitu kepada stakeholder kami. Nah, jadi saya juga di situ saya juga punya beban tanggung jawab gitu loh, bahwa kalau pemimpinnya aja ragu, kalau pemimpinnya aja tidak bisa confirm gitu, bagaimana dengan mereka gitu kan. Nah, ya saya yang harus mengemban tanggung jawab itu karena saya yang memimpin mereka gitu. Nah, jadi itu salah satu yang saya buka ya, dan memang perempuan tuh kan begitu gitu. Jadi cuma lihat situasinya. Nah, sama ketika ketika kita juga harus sebelum turun ke lapangan ataupun setelah turun dari lapangan, ya kembali lagi kita ada meeting SLT gitu, Senior Leadership Team gitu. Isinya juga mostly adalah bapak-bapak gitu ya, mas-mas gitu yang ada di situ. Ya kita juga harus tetap dengan sikap keteguhan yang sama dengan sebelum kita turun gitu. Karena kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab besar gitu, bahwa operasional ini kelancarannya juga tergantung dari bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sih. Iya. Jadi ternyata ada fase-fase takut juga ya. Pasti. Barani ya. Dan kemudian menarik tadi yang disampaikan teman-teman bahwa mengambil waktu gitu ya, mengambil waktu untuk sendiri, kemudian berserah begitu ya kepada Tuhan. Nah, itu menjadi sumber kekuatan gitu ya, Barani ya. Ketika kemudian mau nggak mau menghadapi entah puluhan atau ratusan orang di lapangan sana yang kita nggak tahu ini terjadi seperti apa nantinya gitu ya. Betul. Wah, ini tips nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di tempat pekerjaan nih ya, ngalami juga hal-hal yang tidak menyenangkan, karena belum tentu segalanya berjalan seperti yang kita harapkan loh teman-teman, ya kan? Kadang-kadang kita ngalami hal yang tidak enak juga. Nah, bagaimana kita mampu untuk kemudian melihatnya dengan lebih positif begitu ya, dan kemudian bagaimana kita tetap punya keberanian untuk melangkah maju. Sekarang nih, ini kan Hari Perempuan Internasional, jadi untuk merangkum apa yang menjadi diskusi kita hari ini, apa sih pesan-pesan Mbak Rani nih untuk teman-teman adik-adik perempuan yang lagi nonton acara kita ini? Silakan Mbak Rani. Ya, kalau pesannya sih untuk pekerjaan ini ya, untuk pekerjaan yang saya geluti, saya pikir harapannya sih akan lebih banyak lagi lah perempuan-perempuan hebat, yang lebih hebat, jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih muda dari saya juga, yang akan tertarik begitu untuk menggeluti bidang ini begitu ya. Dan saya juga sangat senang begitu, karena memang di dalam pekerjaan ini memang juga perempuan tuh dibutuhkan gitu. Artinya ya saya masih percaya lah bahwa ketika dalam banyak situasi yang under pressure seperti itu, ya nature-nya perempuan dia
juga punya perasaan. Bagaimanapun ini adalah pekerjaan yang itulah bedanya kalau kita bekerja di bagian teknikal, yang tuh teknikal begitu ya. Kalau ini kan combine antara logik juga dengan perasaan. Ya nggak mungkin dong yang kita hadapi manusia. Walaupun ujung-ujungnya at the end of the day yang goal yang akan kita pertahankan adalah bagaimana kita save the operation, dan itu hanya bisa terjadi ketika ada proses kolaborasi kita dengan teman-teman di teknis yang notabene hampir semuanya juga laki-laki dan berpikir sangat logis begitu ya. Nah, tapi pada saat kita ada di dalam situasi itu sebagai perempuan, ya saya masih percaya kita masih punya selain perasaan tadi yang lebih sensitif untuk memahami orang lain, lalu kemudian kita juga punya ketangguhan, kesabaran, terutama kesabaran dan juga ketekunan yang luar biasa, dan juga perempuan ya nature-nya juga sebenarnya lebih gampang menyembunyikan emosinya sebenarnya kalau dalam beberapa situasi tertentu. Nah, dan pesan-pesannya kepada adik-adik ya, kepada adik-adik perempuan yang ada di luaran sana begitu ya. Jangan ragu untuk menjalankan satu pekerjaan yang memang udah kita cintai gitu. Jadi kalau kita callingnya di situ, lalu kemudian kalau memang itu adalah passion kita bisa make the most opportunity dari setiap apa yang kita lakukan karena kecintaan kita terhadap apa yang kita kerjakan begitu. Jangan ragu, jangan takut untuk melangkah, walaupun kadang-kadang dalam langkah kita terbentur oleh stigma-stigma yang dibangun oleh society, oleh masyarakat kita. Ya udah umum lah ya, stigma kok anak perempuan kerja di bidang yang laki banget gitu, yang gali-gali macam-macam gitu, atau safety boots, safety helmet gitu kan, terus ngadepin demo petantang-petenteng gitu kan misalnya ya, itu kan sesuatu yang juga stigma-stigma yang nggak bisa dihindari. Tapi kalau bagi saya sangat mendorong as long as atau selama kalian mencintai, menyukai pekerjaan itu, saya pikir kalian pasti punya keberanian untuk menyeberangi stigma-stigma itu. Bukan melawan, tapi menyeberangi stigma itu. Syukur-syukur kalau kita dapat di perusahaan yang peduli lah dengan perempuan. Nah, contohnya di perusahaan saya yang tambang yang terakhir itu saya appreciate juga ya sebenarnya, karena setiap tahun itu didedicate tanggal 8 Maret itu untuk memperingati International Women's Day, dan temanya selalu Women in Mining. Nah, jadi itu adalah satu hari full di mana kita nggak mengerjakan tugas rutin kita, tapi kita kumpul bersama di situ, kita saling sharing dan kita mengerjakan hal-hal yang girly banget gitu loh. Nah, saya senang banget karena hampir setiap tahun ketika saya di mining, saya mungkin karena salah satu manajer perempuan di lapangan yang juga sangat jarang ya, jadi saya sering diminta juga untuk sharing dengan mereka dan berbagi hal-hal yang baik ya, syukur-syukur bisa menginspirasi mereka gitu dan menguatkan mereka. Dan mereka perempuan-perempuan hebat loh, luar biasa, perempuan hebat, dan tidak jarang saya temui mereka adalah juga soko guru penyangga di keluarga mereka, karena kan mereka punya penghasilan juga, dan mungkin orang di luar saya nggak bisa membayangkan 100% apa yang mereka kerjakan di dalam, dan itu luar biasa. Saya belajar banyak dari mereka. Wow ya. Jadi kita belajar bahwa ternyata berharap gitu ya ada lebih banyak perempuan-perempuan yang lebih muda tuh. Ya, harus ada yang gantiin aku dong. Untuk ada di site ya, jadi di industri ekstraktif energi, tambang, kemudian juga bagaimana kita tetap belajar untuk tabah, tekun, dan yang terakhir tadi adalah jangan takut untuk melangkah, begitu Mbak Rani ya. Walaupun terkadang kita berhadapan dengan stigma-stigma di lingkungan kita, masyarakat, yang sepertinya, wah ini bagaimana nih, kok nggak sesuai, tapi jangan dilawan, melainkan diseberangi, gitu. Menyeberangi stigma-stigma itu kalau memang kita melakukan pekerjaan yang merupakan
passion kita, panggilan kita, Iya, ya. calling Oke, kita. calling kita, ya, menarik sekali. Dan intinya memang teman-teman bagaimana dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, bagaimana kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Betul. Sehingga menjadi berkat bagi orang Benar lain. sekali. Gitu ya, Ya. Mbak Rani ya. Mhm. Wow, tidak terasa 30 menit lebih. Ngobrolnya asik banget soalnya ya. Baik, Mbak Rani, kita mau berpisah dengan teman-teman juga. Jadi kalau tadi say hello, sekarang pamitan lah Oke, sebentar. Silakan. Oke, pertama-tama pastinya terima kasih untuk Kakak Rum yang sudah mengundang saya sebagai salah satu tamunya di channelnya beliau ini. Dan pastinya juga terima kasih buat teman-teman yang ada di seberang sana, di luar sana yang masih setia sampai kita tutup acara untuk mendengarkan kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa dijadikan ini ya, ide-ide mungkin ya, betul. inspirasi ke depan seperti apa. Dan jangan lupa pantengin terus nih channelnya beliau ini gitu ya. Karena pasti setelah ini akan banyak lagi teman-teman atau tamu-tamu yang menjadi narasumber yang lebih hebat-hebat yang bisa berbagi untuk kita. Siap. Yes, terima kasih Mbak Rani. Sekali lagi Sama-sama. tetap sehat, tetap Siap. semangat, sukses Siap. begitu ya. Dan teman-teman, terima kasih sudah setia untuk menonton sampai akhir. Jadi saya percaya ada hal bermanfaat yang teman-teman bisa dapatkan dari hasil kita ngobrol-ngobrol selama ini, begitu ya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terbaru untuk video-video dari channel Motivasi Inspirasi Rumartani Melaku Maju Indonesia. Terima kasih. Sip. Ketemu di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye, dadah.